Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada tepat di pintu masuk untuk alas Ngupian pada malam hari ini. Kita belum masuk ke sana, atau kita tidak telusuri, atau kita tidak pembuktian sampai ke dalam ke sana, karena kita lihat sendiri dari medan kita masuk juga sangat susah, apalagi ini pada malam hari. Hari ini juga setelah hujan, jadi kita mencoba akan untuk penelusuran malam dan pembuktian pada malam hari di sekitar daerah pintu masuk ini. Jadi kita tidak sampai masuk ke dalam pusat dari yang dinamakan istana dari Ngupian. Untuk penelusuran dan pembuktian malam ini bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, saksikan terus bersama kami, bersama tim Misteri Asumsi on the Spot. Assalamualaikum. Rijalul Gaib hadir semua. Allah. Baik pemirsa, kita sudah ditemani Mbah Eko ini untuk uluk salam jarak jauh ini. Kita memang terus terang ini kita nggak masuk ini Mbah Eko. Kita nggak masuk ke area karena dari segi medan sangat susah ya. Kita kemarin juga seperti itu. Kebetulan hari ini juga habis hujan ya. Habis hujan terus kita takut ada apa itu semacam binatang buas atau apa, atau ular atau gimana ya. Jadi kita putuskan untuk tidak masuk ke dalam. Tapi Mbah Eko tadi sudah coba uluk salam dari jauh ini. Gimana Mbah Eko untuk uluk salamnya tadi, untuk auranya, terus untuk penelusuran malam hari ini, apa yang bisa dirasakan Mbah Eko? Alhamdulillah Mas Andi ya. Tadi saya setelah uluk salam, sebenarnya kita tuh udah disambut ya Mas Andi ya. Ya, udah disambut. Begitu saya mengucapkan salam lagi, dia langsung itu pada datang semua, datang ke sini semua, karena kita medannya tahu sendiri seperti itu Mas Andi ya. Nah ini terpaksa saya panggil ke sini, ke kira-kira jaraknya mungkin cuma 200 meteran ya, kira-kira seperti itu Mas. Nah dari Ngupian sana ini udah pada kesini semua ini Mas. Jadi untuk aura sudah terasa semua Mbah Eko ya? Terasa semua ini. Baik pemirsa, jadi memang sudah diuluk salam sama Mbah Eko jarak jauh. Jadi yang namanya makhluk gaib mungkin dari jauh pun sebenarnya udah tahu Mbah Eko ya? Betul. Sebenarnya udah begitu kita mau datang itu Mas, itu dia udah menyambut, udah tahu dia gitu. Karena kita kemarin kan udah ngomong kalau kita mau ke sini malam kan gitu Mas. Iya, jadi kita sudah disambut, sudah tahu.
Kenapa kita kalau harus mendekat? Karena kalau kita mendekat itu kan kita bisa tahu, oh letaknya di sini, oh tepatnya di sini. Tapi kalau dengan seperti ini kita hanya dari jarak jauh saja, tapi tetap yang namanya dari alam bawah sadar kita ya, mungkin yang tahu, yang lebih tahu. Kalau yang tidak tahu ya menjadi asumsi kita seperti biasa. Coba kita tanyakan kepada Mas Panjul yang sudah ada. Jadi pemirsa, ini Mas Panjul baru bahasanya bersemedi atau menembus dari jarak jauh. Kita memang jaraknya ini kurang lebih ya sekitar 200 meteran sih memang. Cuman masalahnya jalannya ini memang satu, nggak ada jalan untuk masuk. Terus untuk posisinya itu seperti apa ya, jurang-jurang ya, seperti yang kemarin kita bisa lewat itu. Jadi kita memang agak kesulitan itu untuk masuk ke dalam ini. Jadi ini terlihat ini pohonnya besar yang kemarin kita datangi itu. Di sini jalurnya kita dari sini, dia arah ke sini. Nah, kita masuk ke arah jurang ke bawah sini. Ini jurang. Dan di sini tepat pohonnya ini di sini pemirsa. Baik pemirsa, ini kita sudah tadi lihat sendiri ya Mas Panjul semedi atau menerawang jauh depan, langsung tembus ke pusat dari Alas Ngupian ini. Yang bisa diterawang Mas Panjul dari penerawangan kita yang tidak seperti biasa ini, karena kita memang tidak mendekat ke spot ya, tidak mendekat ke spot karena jalurnya kita agak jauh ini, karena memang medannya dan kebetulan baru saja hujan pemirsa. Gimana? Waktu saya mencoba menembus tapir Mas yang ada di Bukit Ngupian ini ya. Iya. Bukit Ngupian ini dari jarak sini ya Mas. Saya tadi melihat yang dekat sama pohon besar ini ya Mas. Betul. Ini semacam ada kayak pendopo. Kayak pendopo ya, yang seperti sempat kita bahas kemarin ya. Iya, seperti pendopo tempatnya. Kemudian kalau yang wilayah sini Mas. Wilayah sini ini kalau saya katakan semacam perkampungan ya. Perkampungan. Tapi perkampungan goib ya. Di sini perkampungan goib pemirsa. Terus Ini, untuk bisa dilihat dari, atau mohon maaf, penghuninya atau yang jaga untuk yang perkampungan ini? Untuk yang jaga ini ya tetap Mas, wilayahnya tetap yang menguasai dari Ratu Ngupian ya. Iya. Wilayahnya di sini untuk perkampungannya. Kemudian yang saya lihat lagi kalau pasar gaib itu Pasar ada Mas. gaib. Ada. Tapi di sana. Oh, di sebelah sana. Di sebelah sana ya, pasar gaib. Ada. Kemudian tadi saya sempat Mas menemui sosok wanita ya ini ya. Iya. Ada 2 orang, namun ini bukan berarti sosok Ratu Kemuning ya, bukan itu, ya? Bukan ya. Ya, ini dayang-dayangnya ya. Iya. Jadi saya lihat ada satu lagi datang Mas. Gimana? Hampir menyerupai seperti sosok Ratu Kemuning. Iya. Akan tetapi saya yakin ini bukan sosok ratu tersebut, hanya seorang dayang yang menyerupainya. Iya. Ya, hanya seperti itu. Terus sempat uluk salam atau sempat berkomunikasi atau masuk atau bagaimana? Ya, waktu saya ajak berkomunikasi, dia tidak mau mengatakan apapun ya. Hanya datang saja, cukup di sini Mas. Di sini. Ya, di sini doang. Iya. Di situ doang. Dia tidak jalan ya Mas, tapi dari atas ini terus turun gini, semacam terbang ya. Iya. Ngambang kata arani. Kita juga ditemani ya bahasa kerennya ya, ini spesialis makhluk kasar ini, Mas Anam. Gimana Mas Anam untuk yang bisa dilihat dari mata batinnya Mas Anam yang di daerah sini dulu aja, daerah sini yang paling bisa Anda rasakan atau lihat apa Mas Anam? Salah satunya itu ya bahasa peri atau danyang tadi ya, yang disebutin Mas Panjul, sama kuntilanak. Kuntilanaknya tepatnya di mana?
Di bawah Mas Yan, Mas, di bawah sana. Di bawah sini. Ya, tapi di bawahnya lagi. Di bawah lagi di sana ya. Terus ada lagi yang di sana. Di sebelah sini. Ya, ada 3 Mas, sama di tengah-tengah. Ada sana. 3? Ya. Kalau perinya mendekat di sini loh, Mas. Perinya di mana posisinya sekarang? Ya, disebut Mas Panju tadi ya, di ke bawah sini, terbang dari sana. Ya, di situ. Tepatnya di situ. Untuk mohon maaf siluman atau yang berwujud hewan atau yang lainnya, apakah ada? Ada, tapi di dalam hutan sana, Mas, di pohon tepatnya sana. Di Ada pohon siluman hijau. kera, ya. Siluman kera yang sempat Mas Anam lihat juga pada siang hari ya. Iya, betul. Sang hari. Tapi dia tidak mendekat. enggak tidak mendekat sama sekali. Masih di pohon sana. Jadi pemirsa ya, untuk yang penjaga yang di pohon besar itu memang masih ada di sana Mas Anam ya. Masih. Untuk siluman ya, boleh dikatakan hewannya ya, masih ada di sana. Untuk yang mendekat di sini ya seperti yang Mas Panju lihat dan Mas Anam lihat dari mata batinnya. Untuk yang lainnya coba kita telusuri kembali pemirsa. Baik, ini bersama Mas Puji juga kita langsung tanyakan seperti biasa untuk penerawangan, untuk benda pusaka, harta peninggalan atau sesuatu yang lain. Apa yang bisa dilihat? Malam ini yang saya lihat itu yang di dalam sana, Mas, Di dalam sana. pohon besar itu kan. Ya, Saya melihat sosok ular besar ya. itu melilit di pohon itu, Mas. Melilit di atas ya, atau di tengah? Dari bawah nyampe atas. Dari bawah sampai ke atas. Itu sebenarnya di sana tuh ada kakek tua. Ada kakek tua. Kakek tua selesai bertapa tapi dia tidak pulang, Mas. Masih di situ. Masih di situ. Masih di Saat situ. ini bisa terlihat. Masih di situ. Terus saya ketemu lagi sama sesosok perempuan, Ya. bajunya itu ini, Mas, kuning emas. Tapi di pinggang ini kayak ada selendang warna coklat. Untuk penglihatannya agak itu ya, memang benar-benar terlihat jelas ya. Untuk peninggalan atau pusakanya Mas, pusaka atau harta yang bisa dilihat ya dari kita, memang penerawangan jarak jauh ini. Untuk peninggalan pusaka itu di dalam tuh ada ini, Mas, yang auranya besar sekali. Untuk melihat saya tadi mungkin apa namanya agak ngeri lah. Agak ngeri ya. Ya, saya langsung menepis untuk menghindari kontak batin dari apa namanya ini, Dari penjagang ya. penjaga sini, Mas. Untuk peninggalan harta mungkin ada di dalam kerajaan ini ada. Jadi pemirsa, untuk peninggalan komplit lah di dalam itu banyak sekali. Untuk tadi sempat bertemu dengan kakek tua yang bertapa ya, dengan ada yang seperti menggunakan pakaian emas ya, dengan selendang. Dan ini saya Gimana? mau mencoba lagi untuk melihat lebih jelasnya. Soalnya tadi Mas Panjul berjumpa, Mas Anam juga berjumpa sosok perempuan. Saya juga bertemu sosok perempuan itu, tapi apakah benar itu Nyai Kemuning apa bukan? Oh, jadi kita nanti Mas Puji mau coba untuk Mencoba lagi mencoba, atau mungkin bertiga atau disatukan kekuatan untuk mencoba melihat bareng-bareng atau bagaimana nanti? Kalau nggak apa-apa, maksudnya bareng-bareng juga nggak bisa. Bisa lah. Sebelum mendeteksi bareng-bareng supaya apa ya, supaya bisa sinkron atau jadi satu. Untuk area yang di sini Mas Puji, karena di sini kan belum masuk wilayah Ngupian, apakah juga ada peninggalan atau pusaka lah di daerah ini, yang karena tadi Mas Panjul sempat mengatakan ada pasar gaib di sana, ada semacam perkampungan di sini. Apakah ada yang bisa dilihat dari peninggalannya? Kalau yang dibilang tadi Mas Panjul pasar gaib, ya benar, Mas. Tapi kalau peninggalan Di daerah sini di daerah sini ada. ada Cuman juga tetap ya. pusaka auranya nggak terlalu besar. Oh, ada pusakanya tapi tidak terlalu besar. Di mana Mas tepatnya Mas? Di bawah sini, Mas. Di bawah sini ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, ini jadi konfirmasi dari Mas Puji ini sudah ya komplit lah
dari dalam, dari belakang, dari samping, kanan kiri sudah oke, sudah bisa diterawang semua. Jadi kita akan coba untuk masuk, karena di sini mohon maaf ya, kita sampaikan ini sesuai asumsi, sesuai cerita, sesuai banyak yang dipercaya, itu memang ada semacam istana ya di sini ya. Ada Mas. Istana yang di apa itu, dikeramatkan dan dikuasai oleh, dalam kekuasaan yang disebut Nyai Kemuning ya, atau Dewi Kemuning ya. Baik pemirsa, coba kita untuk penelusurannya apakah bisa atau apakah bisa terlihat. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Jadi pemirsa, ini dari tim ini langsung menggunakan, ya boleh dikatakan kekuatan ya, bareng-bareng menembus dari aura dari, boleh dikatakan istana tadi. Apakah kita diizinkan atau kita bisa bertemu atau kita bisa melihat, karena ini memang fenomena di Alas Ngupian ini memang ceritanya memang sangat melegenda ya. Istananya di Ngupian. Jadi kita ingin coba menembus kembali. Jadi dari 3 kekuatan ini akan dicoba untuk membuka alam ini. Baik pemirsa, ini tadi sudah kita coba tadi untuk tembus ya, untuk 3 kekuatan, dan Mas Anam untuk mengawasi atau melihat yang terjadi untuk fenomenanya. Kelihatan tadi kayak auranya berat sekali. Gimana Mas Puji? Sudah untuk kekuatan dulu gimana? Yang dirasakan dulu. Kekuatan aura di Ngupian ini Mas kuat banget. Tadi saya mencoba untuk saya memastikan apakah benar itu dayang-dayangnya atau Nyai Kemuning. Tapi setelah saya lihat ya, dari penglihatan saya Mas, Iya. memang benar Nyai Kemuning. Nyai Kemuning Ya. Terus untuk setelah terlihat bahwa itu Nyai Kemuning, boleh dikatakan kan berarti bertemu ya atau menemui ya. Itu sempat ada kontak apa yang bisa, atau hanya salam, atau hanya tersenyum, atau hanya melihat, atau gimana? Tadinya saya mau ini Mas, mau masuk, tapi penjaga-penjaganya tidak memperbolehkan. Tapi saya ini penasaran. Ya. Saya ingin berjumpa dengan Nyai Kemuning. Terus Untuk belum bisa, tapi tadi memang belum bisa. Untuk penjaganya untuk apa mau bertemu? gitu ya. Dalam hati saya kan ini Mas, apa namanya? Saya belum pernah ketemu yang Memang namanya belum pernah ketemu ya. dengan Nyai Kemuning seperti apa, memang saya belum pernah ketemu. Nah, setelah ini tadi ibaratkan diskusi atau untuk meminta izin, alhamdulillah penjaganya mengizinkan. Cuman saya melewati penjaga itu ada 3. Ada 3 ya. Iya, ada 3, cuman kontak ini aja, kontak apa namanya, dari energi goib aja. Iya. Setelah 1, 2 itu saya bertemu, yang terakhir saya bertemu beliau tapi tidak diperbolehkan untuk lama. Iya. Untuk melihat saja sudah langsung disuruh pulang. Langsung. Iya. Tapi sosoknya udah jelas seperti yang bertemu tadi, yang pakai pakai kemben emas, atau tadi untuk selendang coklat tadi, apakah betul itu? Benar Mas, cuman di atas kepala ini dia memakai mahkota. Baik pemirsa, dari penelusuran atau pembuktian dari mata batin Mas Puji tadi sudah bisa dilihat bahwa boleh dikatakan ya, dipastikan tadi menemui oleh Ratu Kemuning itu tadi ya. Dan saya pun cuman diizinkan untuk malam ini aja. Untuk besoknya mungkin saya tidak diperbolehkan karena saya itu menembusnya dari luar, tidak dari dalam. Gitu. Bisa dibilang ini Mas, apa? Tidak sopan. Oh iya ya. Jadi memang kalau istana goib pun kita kalau masuk juga harus dari dekat juga ya. Iya.
gitu. Baik, kembali ke Mas Panjul. Mas Panjul tadi sempat mendorong atau membantu Mas Puji. Auranya dulu yang dirasakan gimana? Untuk auranya ini sangat besar ini Mas. Besar, ya? Iya. Untuk menembus tabirnya ini kan cukup susah ini Mas. Iya. Dan tidak mudah hanya dengan apa ya nak darani ya. Angger-anggeran. Tadi untuk aura juga sudah ditembus sama Mas Puji dan Mas Panjul, Mbah Eko. Tadi untuk mendorong itu, Mbah Eko. Gimana untuk kekuatannya? Kayaknya kalau memang tidak didorong tadi agak susah itu, Mbah Eko. Alhamdulillah Mas Adi ya. Tadi saya membantu untuk rekan-rekan berdua tadi karena keberatan ya. Nah itu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala saya membantu mereka. Alhamdulillah tembus gitu Mas Adi, diizinkan seperti itu Mas Adi. Dengan sekuat tenaga saya intinya seperti itu Mas Adi ya. Baik pemirsa, tadi memang tadi Mas Puji dibantu Mas Panjul, didorong sama Mbah Eko karena memang 3 kekuatan ini ya bisa menembus. Tapi kembali lagi kita pemirsa, kembali ke atas izin Allah. Betul. Tadi atas dorongan dari kekuatan kita ya kita diijabahi lah, kita bisa melihat, kita bisa menembus. Untuk fenomena dari istana dari Ratu Kemuning tadi. Iya, semua itu ini Mas Adi ya. Ini kan tadi getarannya terlalu kenceng ya. Besar sekali, besar memang sekali besar itu. Sekali. Itu pada ya menunjukkan eksistensinya seperti itu Mas. Ini kekuatan saya seperti itu Mas Andi. Dan saya ada tambahan lagi Mas. Itu ya. Setiap di wilayah itu Mas, ya. Walaupun sini terbakar semua. Iya. Pasti di sekitar putaran situ nggak ada yang bisa masuk, api pun tidak bisa menembus ke sana Mas Andi. Betul, itu termasuk seperti fenomena ya Mbah Eko ya. Tapi ya bukan fenomena pemirsa, tapi memang fakta, memang fakta. Iya. Nyata. Di Alas Ngupian ini sering dibuabat ya, dibuabat, jati habis, terus terbakar semak-semaknya. Iya. Memang khusus di Ngupian memang nggak bisa kebakar Mas Adi. Itu mutar walaupun ada apa ya istilahnya itu daun segini Mas Adi, kering itu ya pasti seperti putus itu Mas Adi. Kena apa ya, kayak kena iris gitu Mas Adi. Seperti itu Mas Adi. Ya, itu dari dulu Mas Adi. Jadi di sini juga saya mau sampaikan juga pemirsa, di sini itu memang kalau terjadi kebakaran atau terjadi apa ya, selalu alas yang pusat dari Ngupian ini memang tidak terbakar. Banyak yang dari cerita asli ya, dari secara geografis sih memang ada kalen atau sendang yang mengitari lah boleh dikatakan. Tapi secara goibnya memang tidak bisa terbakar. Tidak bisa terbakar itu. Baik pemirsa, demikian penelusuran malam, pembuktian malam hari ini dari bukit ini ya, Bukit Alas Ngupian atau tepatnya dari Istana Ngupian. Jadi kita sudah melakukan penelusuran tadi bersama tim, kita sudah melakukan pembuktian, kita sudah melakukan mediasi, meditasi, sudah melakukan uluk salam dan lain-lain, sudah masuk ke dalam ya boleh dikatakan area bawah sadar kita. Dan alhamdulillah dari tim sudah bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam atau Istana Ngupian ini. Terima kasih pemirsa. Demikian atas perhatian pemirsa. Kami dari tim Misteri Asumsi, terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.